Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15. Di sini kami akan mempresentasikan progres tugas besar simulasi industri yang berjudul Analisis Simulasi Sistem Antrian Pelayanan pada Bioskop Sinemas di Mojokerto dengan sopir arena dan pro model yang diampu oleh Bapak Dwi Sukma Donorianto STMT. Kemudian kita mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Ananta Octavia dengan NPM 2203201008. Dan saya Risma Dusinga Wardani 22032010024. Saya Jesse Maesa dengan UPM 22032010059. Baik, di sini kami ada beberapa subbab, yaitu yang pertama ada pendahuluan, lalu yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Menonton film di bioskop saat ini telah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat dengan seiring pertumbuhan ekonomi penduduk. Bioskop juga disebut sebagai ujung mata rantai perfilman, dapat diistilahkan tempat bertemunya konsumen atau penonton dengan komoditas jasa yang bernama film. Dalam konteks ini, manajemen antri yang baik sangatlah vital untuk memastikan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan efisiensi operasional yang optimal. Perangkat lunak simulasi seperti Arena menawarkan alat yang kuat untuk menganalisis dan memodelkan sistem antrian dengan berbagai parameter yang dapat disesuaikan. Dengan simulasi bioskop sinema, CGV dapat memahami dinamika antrian dan mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan. Dengan demikian, penggunaan analisis simulasi sistem antrian pelayanan pada sinema CGV tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah, yang dimana adapun rumusan masalah tersebut yaitu bagaimana cara meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan dalam sistem antrian pelayanan pada bioskop sinema CGV Mojokerto dengan menggunakan software Arena dengan Pro Model. Yang pertama ini ada tujuan yang dimana dapat mengetahui dan mengatasi potensi bottleneck atau efisiensi dalam sistem antrian yang dapat membantu dalam meningkatkan aliran pelanggan, serta dapat mengoptimalkan penggunaan daya seperti loket penjualan tiket pada bioskop CGV Mojokerto. Lalu yang tujuan kedua yaitu dapat membantu dalam menentukan kapasitas optimal pada bioskop sehingga dapat memastikan bahwa kapasitas tersebut sejalan dengan permintaan pelanggan, menghindari kerumunan, serta dapat meningkatkan efisiensi operasional serta keseluruhan pada bioskop CGV Mojokerto. Layanan tujuan ketiga yaitu dapat membantu dalam merancang strategi pelayanan sehingga dapat mengurangi waktu tunggu pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan menciptakan pengalaman yang lebih positif pada bioskop CGV Mojokerto. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pertama ada teori antrian. Teori antrian adalah alat matematika yang dikenal luas untuk solusi optimal pada tugas mendistribusikan sumber daya yang terbatas di antara permintaan pengguna yang bersaing. Model paling sederhana mengasumsikan bahwa layanan kepada pelanggan diberikan dalam urutan tertentu secara berurutan, satu persatu. Model yang lebih umum menyarankan kemungkinan beberapa jenis pembagian sumber daya dan layanan simultan dari beberapa permintaan pada waktu yang sama. Antrian ini terjadi karena permintaan suatu layanan melebihi jumlah layanan atau fasilitas yang tersedia. Kemudian ada faktor sistem antrian. Faktor yang mempengaruhi antrian dan pelayanan adalah distribusi kedatangan, merupakan faktor penting yang mempunyai pengaruh besar terhadap kelancaran pelayanan. Distribusi waktu pelayanan berkaitan dengan seberapa banyak fasilitas pelayanan yang dapat disediakan. Fasilitas pelayanan erat kaitannya dengan garis antrian yang akan terbentuk. Disiplin pelayanan erat kaitannya dengan peraturan pelayanan bagi pelanggan yang memasuki fasilitas pelayanan. Besar kecilnya antrian pelanggan yang memasuki fasilitas pelayanan juga perlu diperhatikan dan sumbernya. Panggilan berupa mesin atau manusia.
Sistem antrian selama layanan pelanggan mungkin melewati satu atau lebih tahapan layanan sebelum meninggalkan sistem. Dalam teori antrian digunakan menggambarkan karakteristik suatu sistem antrian. Ya, yang sering dipertimbangkan adalah panjang antrian, panjang sistem, waktu tunggu, total waktu dalam sistem, dan waktu menganggur. Next. Kemudian ada simulasi diskrit, yaitu peristiwa semacam simulasi di mana keadaan variabel berubah segera pada titik waktu yang berbeda dan sistem tumbuh terus-menerus melalui representasi. Nah, lanjut, software Arena adalah salah satu software yang populer digunakan di dunia industri yang diakuisisi oleh Rockwell Automation yang berguna dalam aplikasi simulasi untuk meniru hasil data real time untuk pengukuran waktu produktivitas. Kemudian ada software pro model, yaitu software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metodologi. Di mana metodologi ini yang pertama ada waktu dan tempat. Tempat penelitian ini kali ini dilakukan pada salah satu CGV Sanresmal Mojokerto yang beralamatkan Jalan Benteng Pancasila, Margono Bawungsari, Kecamatan Mergeliat, Kota Mojokerto. Memilih lokasi ini dikarenakan terdapat antrian yang terjadi di CGV Sanresmal ini, sehingga kita dapat membantu memberikan masukan agar bisa mengatasi antrian pada CGV Sanresmal. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2024. Lalu ada tahap pengumpulan data di mana data-data ini yang akan diolah dengan ke software Promodel dan Arena, yaitu data yang dibutuhkan yang pertama data kedatangan pelanggan, yang kedua data menunggu di loket, yang ketiga data pemesanan tiket, yang keempat data penentuan film, yang kelima data transaksi pembayaran, yang keenam data pendapatan tiket, lalu yang ketujuh data menunggu film dimulai. Lalu ada flowchart di mana flowchart ini sebuah proses, yaitu yang pertama itu mulai, lalu studi literatur, studi lapangan, lalu kerumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi variabel, pengumpulan data, pengelolaan data. Nah, ini tuh langsung diolah juga menjadi dengan software Aren dan bermodel, lalu verifikasi, validasi, hasil pembahasan, kesimpulan, dan selesai. Lalu ada pengamatan data. Pengamatan data ini yang ada di dalam ada 7 aktivitas, yaitu ada kedatangan pelanggan, menunggu di loket, pemesanan tiket, penonton film, transaksi pembayaran, mendapatkan tiket, menunggu film dimulai. Ada pengelolaan data. Pengelolaan data itu ininya dijadikan rata-rata, lalu ditotal, nanti dibuat untuk perbandingan antara real system dengan simulasi. Lalu ada model konseptual, itu ICD, yaitu Activity Cycle Diagram, di mana kedatangan, yaitu create, lalu wait, lalu menunggu di loket, lalu hingga akhir, yaitu setelah inspeksi langsung dispose. Arena, di mana ini gambar model simulasi pada antrian pelayanan CGV Sanresmal dengan software Arena. Lalu ada verifikasi dan validasi Arena, di mana verifikasi ini pemeriksaan dalam simulasi dengan program komputer yang berjalan sesuai dengan yang diinginkan, yaitu untuk hasil checking errornya. Kemudian validasi yaitu penentuan dalam model konseptual simulasi atau sebagai representasi akurat dari sistem nyata yang sedang dimodelkan. Nah, ini validasi itu untuk menghitung replikasi, di mana replikasi yang totalnya adalah 10, lalu rata-rata lalu jamnya ini dikonversi menjadi menit, kemudian nilai Haffield-nya yaitu 0,022370727, betanya itu sama dengan Haffield, lalu N-aksennya 2,7425062889 atau dibulat menjadi 3. Lalu ada, kan tadi udah menentukan dibulatkan jadi 3, jadi ada 3 aktivitas di mana ini ada waktu pengukuran sama hasil output simulasi.
Lalu setelah itu penentuan validasi dan perhitungan will confidence interval yaitu didapatkan hasil yaitu 2,9079976 lebih kecil dari mu 1 rentang mu 2 lebih kecil 14,3818647. Nah, anisanya dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa 0 ditolak karena 0 tidak berada pada rentang mu 1 dan mu 2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Artinya ada perbedaan antara waktu real system dan simulasi output dengan software arena. Lalu selanjutnya yaitu ada model simulasi promodel, di mana model simulasi dalam penelitian ini berdasarkan model konseptual yang telah dibuat dan data yang dikumpulkan. Dalam tahap ini perancangan model simulasi dilakukan dengan menggunakan sebuah promodel atau layout pada location sehingga dapat disimulasikan seperti pada gambar berikut. Nah, di sini ada verifikasi promodel yang dimana dalam verifikasi ini antrian pelayanan itu ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Terlihat bahwa di model tersebut bebas dari valid, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Ini adalah hasil dari checking error per model. Lalu selanjutnya yaitu ada validasi per model, yang dimana validasi adalah penentuan dalam model konseptual simulasi atau sebagai representasi akurat dari sistem nyata yang sedang dimodelkan. Lalu ini untuk perhitungannya yaitu yang pertama ada menghitung jumlah replikasi, yang dimana replikasinya sama tadi 10, N-nya 10, lalu didapatkan halvingnya yaitu besar 0,16, lalu betanya juga sama 0,16, lalu N aksennya yaitu didapatkan 2,74, 2506, 289 atau dibulatkan menjadi 3. Lalu selanjutnya yaitu ada validasi per model yang kedua yaitu menghitung jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan. Ini terdapat 3 replikasi. Lalu selanjutnya yaitu ada penentuan validasi dengan perhitungan weight confidence interval, yang dimana didapatkan confidence intervalnya yaitu sebesar 38,54660,771 kurang lebih dari mu 1 minus mu 2 yang kurang dari sama dengan 50,033, yang dimana didapatkan analisanya tersebut yaitu dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa A0 ditolak karena A0 tidak berada dalam rentang mu 1 min mu 2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Artinya ada perbedaan antara waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software promodel. Lalu ini untuk output simulasi arenanya tadi. Ini untuk output simulasi promodelnya. Yaitu ada analisis pembahasan dari output arena yang didapat diketahui bahwa hasil di antara kedatangan pelanggan 1 menunggu loket adalah 0, pemesanan tiket 0, penonton film 0, transaksi pembayaran 0, mendapatkan tiket 0, dan menunggu di film mulai yaitu 0. Sehingga dari hasil tersebut H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam rentang mu 1 min mu 2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Artinya ada perbedaan data waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software arena. Serta diketahui bahwa hasil pengolahan data menggunakan software arena didapatkan nilai 10 replikasi total waktu. Selanjutnya ada output dari software promodel didapat bahwa sistem antrian pelayanan segi personal memiliki 7 aktivitas, yaitu ada menunggu loket, pemesanan tiket, penonton film, transaksi pembayaran, mendapatkan tiket, dan menunggu film dimulai. Pada pembuatan model sistem pelayanan dengan software promodel, aktivitas kedatangan pelanggan yang disimbolkan dengan worker, lalu yang kedua yaitu icon Makinis, lalu yang ketiga yaitu turning center, yang keempat yaitu inspektor, lalu yang kelima yaitu operator, yang keenam yaitu dengan inspektor, lalu yang terakhir yaitu menunggu film dimulai itu icon worker. Lalu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu berdasarkan
ini dapat terdeteksi dan penanggulangan bottleneck yang menuntut identifikasi serta penanganan titik-titik penyumbatan dalam sistem antrian, khususnya di lokal penjualan tiket. Upaya ini diharapkan agar dapat meningkatkan aliran pelanggan secara signifikan sambil optimalisasi penggunaan daya secara keseluruhan, menghasilkan peningkatan kinerja operasional yang tangguh di bioskop CGV Sundarsma Mojokerto. Lalu yang kedua, berdasarkan penelitian ini untuk merancang strategi pelayanan lebih efektif dengan fokus dan pengurangan waktu tunggu pelanggan, peningkatan tingkat kepuasan pelanggan, dan menciptakan pengalaman positif bagi mereka. Dengan memahami perilaku dan preferensi pelanggan, strategi pelayanan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan individu dapat dirancang dan diimplementasikan untuk meningkatkan daya saing bioskop CGV Mojokerto dalam industri hiburan yang semakin berkembang. Lalu yang terakhir yaitu berdasarkan pada penelitian menetapkan kapasitas optimal pada bioskop yang menggabungkan analisis data dan pemodelan matematis untuk memastikan bahwa kapasitas tersebut sesuai dengan permintaan pelanggan. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari kerumunan yang tidak diinginkan, tetapi juga memiliki efisiensi operasional secara menyeluruh. Dengan menyesuaikan kapasitas dengan perubahan permintaan pasar, bioskop CGV Mojokerto dapat mengoptimalkan pendapatan dan meminimalkan resiko ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Lalu ada saran, di mana saran ada 3. Yang pertama itu sebaiknya peneliti lebih teliti dalam melakukan data agar tidak mengalami kekeliruan serta mendapatkan output yang valid. Lalu yang kedua itu sebaiknya peneliti menambahkan alternatif lain untuk meningkatkan keefisien dalam keefektifan dalam melayani pembelian atau pelanggan. Lalu yang ketiga, sebaiknya peneliti dapat menambahkan inovasi atau alternatif terbaru untuk membantu memajukan sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu ada simulasi yang sudah kita buat yaitu pada software. Itu yang pertama ada pada software Arena. Ini ada yang pertama itu kedatangan pelanggan, lalu stasiun kasir menunggu di loket, pemesanan tiket, menonton film, transaksi pembayaran, mendapatkan tiket, menunggu film, lalu yang terakhir yaitu pelanggan pulang. Nah, ini kita simulasikan. Kita run dulu. Nah, jika ini berarti ini berhasil, tidak ada data yang ketinggalan, kita klik yes. Nah, didapatkan ini hasil yang buat perbandingan antara real system dengan software pro model. Selanjutnya yaitu software Arena maksudnya. Selanjutnya yaitu ada software pro modelnya. Nah, ini untuk software pro modelnya kita simulasi sekarang juga. Lalu kita cepatkan hingga keluar. Nah, ini sudah keluar simulasi komplit, yaitu artinya ini tidak ada yang ketinggalan untuk bisa lanjut ke selanjutnya. Nah, ini kita ganti all. Nah, ada di entity activity ya pada time in system yang minim ya ini yang dibuat perbandingan antara real system dengan simulasi pro model. Baik, selanjutnya yaitu ada jurnal yang telah kami bikin, yang dimana berjudul Analisis Simulasi Sistem Antrian Pelayanan dengan software Arena dan Pro Model, yang telah disusun oleh Ananta Pavia, Risma Duswardani, dan Dian Mahesa. Kalau di sini ada abstrak, lalu ada pendahuluan atau introduksi, lalu ada literatur, lalu ada metodenya, ini dalam bahasa Inggris ya. Selanjutnya yaitu
Ya, ada kesimpulan dan daftar pustaka. Jadi untuk progres kami itu sudah 90%. Jadi tinggal merapikan yang tadi ada tipunya. Seperti itu. Jadi menunggu pengumpulan juga. Saya perwakilan saya perwakilan dari kelompok 15. Kami tutup. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.